Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Oke, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran PPKN. Ya, hari ini kita akan membahas materi kelanjutan dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan kalian materi-materi yang sudah kita bahas. Ya, ada 4 yang sudah kita bahas. Yang pertama ada perumusan, ada pengesahan, ada unsur-unsur, dan juga ada kedudukan UUD NRI 1945. Ini semua sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kalian tinggal mempelajarinya lagi. Oke? Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat UUD NRI 1945. Ya, sifat-sifat UUD NRI 1945. Untuk sifat-sifatnya ada 5. Yang pertama yaitu tertulis. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa UUD ini merupakan sebuah konstitusi yang tertulis. Ya. Karena UUD ini disajikan atau dikeluarkan dalam bentuk tulisan, ya, bukan dalam bentuk ucapan atau lisan. Jadi dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu UUD ini disebut sebagai undang-undang yang tertulis. Ya, sifat yang pertama yaitu tertulis. Yang kedua sifatnya yaitu singkat dan supel. Ya. Artinya UUD ini memerlukan sebuah penjabaran lagi, memerlukan sebuah penjelasan lagi. Jika tidak ada penjelasan, maka UUD ini tidak akan dapat terlaksana. Contohnya misalkan pada aturan pemilihan presiden di UUD. Di situ ada aturannya saja, tidak ada aturan pelaksanaannya. Nah, aturan pelaksanaannya ini diatur dalam undang-undang lain. Itu yang dimaksud dengan memerlukan sebuah penjabaran yang lain. Sifat yang ketiga yaitu kompleks atau memuat beberapa aturan. Ada aturan tentang norma, aturan tentang hak warga negara, aturan tentang pemilihan presiden, dan lain sebagainya. Ada di situ semuanya. Itu yang dimaksud dengan kompleks atau memuat beberapa aturan. Yang keempat yaitu sumber hukum positif. Yang dimaksud sumber hukum positif di sini yaitu UUD NRI ini merupakan sumber hukum yang paling tepat atau yang paling cocok digunakan oleh aturan yang lain. Jadi semisal kita ingin membuat aturan atau seorang bupati ingin membuat aturan, maka sumber hukum yang paling tepat yang digunakan yaitu UUD NRI 1945. Itu yang dimaksud dengan sumber hukum positif. Yang terakhir, yang kelima, sifatnya yaitu memaksa atau mengikat. Ya. Jadi siapapun itu, apapun pangkatnya, apapun derajatnya, pokok dia warga negara Indonesia, maka dia harus patuh terhadap UUD NRI 1945 tanpa terkecuali. Tidak ada yang diistimewakan, tidak ada yang dispesialkan. Semuanya, asalkan dia warga negara Indonesia, maka dia wajib dan patuh terhadap UUD. Itu yang dimaksud dengan memaksa atau mengikat. Ya. Kemudian kita ke sini, perhatikan yang di sini. Ini fungsi UUD NRI 1945 secara pokok. Ya. Kalau kemarin di pertemuan sebelum-sebelumnya kan kita sudah membahas ini, tapi ada banyak. Nah, kalau kita cari pokoknya, kalau kita cari intinya, ada 3 fungsi UUD NRI 1945. Yang pertama yaitu penentu dan pembatas kekuasaan negara. Ya, jadi di UUD diatur batas-batas kekuasaan negara. Apakah negara berhak mengatur hak warga negaranya? Apakah negara berhak mengatur kebebasan rakyatnya dan lain sebagainya? Seperti itu. Kemudian fungsi yang kedua yaitu pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Diperhatikan di sini ada antar organ negara. Yang artinya UUD ini mengatur hubungan kekuasaan antar
antar organ atau antar pemerintah, ya, antar pemerintah negara seperti presiden, DPR, MPR, Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Itu hubungannya diatur di dalam UUD. Contoh, di dalam UUD disebutkan bahwa presiden dan MPR kedudukannya sejajar. Ya, kemudian presiden dipilih langsung oleh rakyat dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara atau antar pemerintah. Yang ketiga, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, sama ya, antar organ negara dan warga negara. WN itu warga negara ya. Jadi WN itu warga negara. Jadi di UUD ini juga mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya. Ya. Apa hak pemerintah kepada warga negaranya? Apa kewajiban pemerintah kepada warga negaranya? Bagaimana hak warga negara terhadap pemerintah dan juga bagaimana kewajiban warga negara kepada pemerintah. Itu diatur semua di UUD NRI 1945 ini. Ya. Jadi untuk sifatnya ada 5 dan fungsi pokoknya ada 3, ya. Kemudian ini semua nanti kalian pelajari, termasuk yang ini. Yang tulisannya atau catatannya belum lengkap, silakan dilengkapi, ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalau sewaktu ketemu saya bisa ditanyakan atau bisa menghubungi saya juga, ya. Jadi jangan lupa dilengkapi. Oke. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.